Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Mediocre Indoman. Oke, kenapa gue pakai jas malam ini? Gue habis meeting Zoom, cuma sebentaran. Gue masih di rumah ya, karena ini malam. Terus gue masuk kantor seperti biasa. Karena zoomnya sebentaran, gue jadi pengen bikin video sedikit. Cerita memang biasa pengalaman gue jadi sales, jadi marketing. Ada yang bilang sales sama marketing itu sama, ya 11-12 lah, tapi bukan berarti sama. Bahasa sederhananya gimana ya? Bahasa sederhananya begini. Marketing itu menciptakan permintaan, sales itu memenuhi permintaan itu. Jadi kalau misalnya nih Pocari Sweat dulu nggak ada yang kenal Pocari Sweat apaan sih, minuman asam segala macem dan nggak enak gitu. Istilah fungsi peran marketing untuk membangun brand Pocari Sweat itu sendiri, menciptakan pasar untuk bagi siapapun yang membutuhkan Pocari Sweat ini gitu. Setelah terciptanya permintaan, orang tertarik, nah barulah sales itu memenuhi permintaan. Sales itu penjualan, marketing itu pemasaran. Jadi 11-12 serupa namun tak sama. Suhunya panas banget. Gue di kamar depan, dan di kamar depan tuh nggak pakai AC sama sekali. Apa sih syarat, jadi bukan syarat sih, yang harus dimiliki untuk jadi seorang marketing atau sales? Ini pendapatku ya, disclaimer, ini pendapat so tau gue. Pertama, satu, lo harus komunikatif. Itu wajib komunikatif. Kedua, jangan takut salah dan jangan takut gagal, karena salah sama gagal itu jadi temennya sales sama marketing. Itu sahabat baik. Ketika gue jualan waktu gue di perusahaan sebelumnya, gue jualan daging bisa sebulan itu bisa mencapai 800 juta, kadang lebih dari itu gitu. Orang pada berpikir kok bisa gitu, orang bisa jualan daging sapi bisa sampai ratusan juta. Ya itu nggak langsung dapat jebret gitu. Itu harus ada proses trial errornya gitu. Lo nggak malu untuk melakukan, istilahnya nggak malu untuk melakukan kesalahan, ataupun nggak malu untuk bangkit dari kegagalan, dan lo pasti bisa. Kalau untuk masalah sifat kayak misalnya introvert sama extrovert, gue bilang bullshit. Semua orang bisa jadi sales. Gue punya temen, dia jualan kayak barang-barang kayak inilah, gue nggak bisa sebutin barangnya, tapi intinya dia itu bukan tipikal orang yang seneng ngobrol, tapi dia bisa menyampaikan barang yang dia jual dengan jelas gitu, dengan menarik. Orangnya juga bukan talkatif, bukannya orang yang senang ngebacot gitu kayak gue, enggak. Ke berapa tadi? Keempat, nggak usah malu. Dalam arti malu, jangan malu mencoba gitu. Mencoba lo harus kesini, harus kesana. Tapi dari mencoba itu, jadi lo tahu pasar lo. Jadi misalnya kayak gue kemarin, gue jualan daging. Gue setiap opportunity, setiap peluang itu gue coba. Oh ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nanti ada di suatu saat ketika lo bisa baca situasi, aku mau masuk ke sini tapi kayaknya nggak bisa, ya udah lo hindari gitu, karena lo belajar dari pengalaman lo itu.
Kalau saran gue sih bagi sales-sales yang baru, pertama satu, jangan minder, jangan malu. Gue sendiri sales itu jadi sales kita, bukan sales sih sebenarnya, gue lebih banyak tuh jadi marketing daripada sales, karena gue kebanyakan pasar yang gue masukin itu B2B. Kalau B2B itu biasanya kan gue usahanya tuh ke arah jasa daripada barang. Kalau sales itu lebih ke arah barangnya udah ada, permintaannya udah ada, nah kita cari tuh jalan apa, mencocokkannya gimana, nah itu sales. Kalau marketing, barangnya belum tentu ada, pembelinya ada itu, tapi kadang juga pembelinya juga nggak ada sih. Tapi gimana kita menciptakan suatu barang yang diinginkan oleh pasar gitu, nah itu lebih ke arah marketing. Kalau mau dibilang susah sama gampangnya antara sales sama marketing, tergantung. Gue bilang tergantung. Tergantung pasar apa yang lo masukin. Kenapa sales juga keluar masuk dari suatu perusahaan itu, tapi juga tergantung perusahaan juga. Kadang yang gue paling nggak suka itu kebanyakan sales itu tuh jadi korban perusahaan yang manajemennya itu, pertama satu, hanya memikirkan profit. Kedua, dia nggak peduli jangka panjangnya itu mau kemana, dia nggak peduli. Biasanya mereka menekan sales, penjualan. Oke, penjualan nggak masalah, itu kewajiban sales. Tapi di saat lo menjual suatu barang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk diterima di pasar, misalnya gini nih, Paris Sweat ini misalnya goceng nih, harganya goceng nih, semua orang jualan goceng. Tiba-tiba lo dari perusahaan lo jual nih 5.500, lebih mahal 500 gitu, ya nggak sesuai harga pasar dong, nggak sesuai apa yang diinginkan pasar gitu, apa yang yang beredar di pasaran. Tapi perusahaan maksa karena mau untung besar. Akhirnya tau gak? Yang jadi korban siapa? Sales. Dia nggak bisa jualan, nggak bisa dapat bonus sama sekali. Dan akhirnya sales itu ya penghasilannya itu nggak bertambah, dan nggak bisa istilahnya kesejahteraannya itu nggak meningkat. Nah, salah satu cerita sales itu seperti itu. Jadi kalau memang kalian semua mau berpikir yang bagi semua orang ya, maksudnya yang fresh graduate, lulusan kuliah ataupun SMA, SMK, kita harus tahu perusahaan yang akan kita masuk itu seperti apa. Jangan sampai nanti kita sendiri jadi korbannya. Paling dari gue sekian itu dulu, karena sebentar lagi jam 8.15, setengah 9. Dia juga mau siap-siap, besok mau kerja, mau ngantor seperti biasa. Besok tanggal 9 PPKM sudah selesai, mungkin kalau nggak di prank lagi, maksudnya diperpanjang. Nggak sih. Oke, terima kasih, selamat malam, selalu jaga kesehatan, selalu taat prokes. Media Friendly Man, sign out.